Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aurelia Puji Sulaiman dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan membahas jaringan hewan. Saya akan membahas jaringan hewan tentang jaringan epitel. Materi penjelasannya, yang pertama, pengertian jaringan epitel, yang kedua, ciri-ciri jaringan epitel, yang keempat, jenis-jenis jaringan epitel. Jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan penutup permukaan tubuh tersusun oleh sel yang terikat zat hampir tidak ada ruang di antara sel. Ciri-ciri jaringan epitel. Terdiri atas sel-sel yang bersisi bersudut banyak dan terkadang bentuknya tidak teratur. Yang kedua, sel-sel tersusun rapat tanpa atau sedikit substitusi inti seluler. Yang ketiga, sel epitel memiliki daya regenerasi yang tinggi untuk menggantikan sel-sel epitel yang telah rusak. Yang keempat, beberapa jenis jaringan epitel memiliki tonjolan yang disebut mikrofili. Yang kelima, tidak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limpa sehingga nutrisi diperoleh secara difusi dari cairan jaringan ikat di bawahnya. Selanjutnya, fungsi jaringan epitel. Yang pertama, fungsi jaringan epitel pada manusia. Jaringan epitel berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya dari paparan radiasi, pengeringan, racun, dan trauma fisik, penyerapan zat di lapisan saluran pencernaan dengan modifikasi yang berbeda, pengaturan ekresi bahan kimia antara jaringan di bawahnya dan rongga tubuh, sekresi hormon dalam sistem pembuluh darah, serta deteksi sensasi. Yang kedua, fungsi jaringan epitel pada hewan. Jaringan epitel berfungsi untuk melapisi organ, melindungi dan menjadi penghalang internal, melindungi tubuh dari bakteri, mendeteksi apa yang dirasakan kulit, menyerap dan mengeluarkan zat. Selanjutnya, jenis-jenis jaringan epitel. Yang pertama, epitel penutup atau pelapis yang bertujuan untuk melapisi rongga, organ maupun permukaan tubuh seperti kulit. Yang kedua, epitel kelenjar yang mensekresi enzim, hormon maupun zat lainnya. Jenis-jenis jaringan epitel berdasarkan bentuk dan lapisannya. Epitel simplex, epitel pipih selapis. Seluruh sel pada epitelium ini terletak di antara membran basal. Terdapat pada organ dalam seperti alveolus, pleura, lapisan kapsul bauan, selaput jantung. Berfungsi dalam proses difusi, osmosis, filtrasi, dan ekskresi. Epitel kubus selapis. Terdapat pada kubulus contortus proksimal dan tubulus contortus distal. Pada nefron ginjal, permukaan luar ovarium, kelenjar ludah, kelenjar tiroid, pankreas, serta lensa mata. Berfungsi dalam proteksi, sekresi, dan absorpsi. Epitel silindris selapis. Di antara selnya terdapat goblet, yaitu sel yang menghasilkan lendir. Terdapat pada epitel lambung, usus halus, dan bagian saluran pencernaan lainnya. Berfungsi dalam proteksi, sekresi, difusi, dan absorpsi. Epitel silindris selapis bersila. Terdapat pada uretus, saluran uretra, vas deferens, bronkus intrapulmoner. Berfungsi sebagai penghasil mucus dan bergetar sila untuk menangkap benda asing yang masuk. Epitel silindris selapus semu. Tersusun dari sel dengan inti sel yang tidak sejajar sehingga seolah-olah terjadi atas banyak lapisan. Terdapat pada saluran tupa, plapio, rongga hidung, dan saluran napas. Berfungsi dalam proteksi, sekresi, dan gerakan gas. Selanjutnya, epitel kompleks, epitel pipih berlapis. Disusun lebih dari satu sel yang rapat, terdapat pada jaringan kulit vagina, rongga mulut, esofagus, anus, dan kornea mata. Berfungsi dalam proteksi. Epitel kubus berlapis. Terdapat pada kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Berfungsi untuk proteksi, sekresi, ekresi, dan absorpsi. Epitel silindris selapis. Tersusun atas sel-sel dengan lapisan basal yang teratur relatif pendek dan berbentuk
polihendral tidak teratur, terdapat pada uretra, laring, paring, dan kelenjar ludah, berfungsi untuk proteksi dan sekresi. Yang terakhir, epitel transisional, tersusun dari sel-sel yang berbentuk dapat berubah-ubah sesuai aktivitasnya. Terdapat pada organ yang mengalami peregangan, misalnya uretra, fasika, urenia, pelvis, lendris, dan uretra. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.